Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, tapi pagi tadi sahabat kita dikejutkan dengan kabar terjadinya kebakaran di gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk mengetahui secara jelas, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Sigit. Ya, saya belum bisa mendengar suara Pak Sigit. Oh iya. Ya, Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin, wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya mungkin Sama-sama. banyak salahnya. Oh, sama-sama. Janji dengan teman-teman suara Sidoarjo kadang-kadang seling. Oh, Masya Allah. Sama-sama Bapak kita yang muda di sini juga banyak salahnya juga. Mohon maaf apabila ada hilaf-hilaf kata juga selama ini ataupun sikap Pak Sigit. Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Sigit. Amin, alhamdulillah sama-sama sehat Alhamdulillah. Radika dan teman-teman suara Sidoarjo. Iya, baik. Nah, tapi mengawali Lebaran ini setelah kemarin libur beberapa hari, kita sangat terkejut Pak Sigit. Tadi pagi kita dengar adanya kebakaran di gedung DLHK. Bisa dijelaskan begitu Pak? Itu kronologinya seperti apa? Ya, jadi Mbak Tika dan sahabat-sahabat suara Sidoarjo, hari ini memang hari masuk pertama. Ya, baik. Kita coba tersambung kembali dengan Pak Sigit. Ya, ada gangguan teknis di signal ini ya untuk jaringan kita bersama Pak Sigit sore ini. Ya, sahabat, kita nanti akan berbincang tentang bagaimana terjadinya kebakaran di kantor DLHK ini, sahabat ya. Karena tentu ini adalah Mbak kabar yang Tika, mengejutkan. mohon Iya, maaf terputus siap. ya. Iya, baik. Iya, Pak. Signal. Ya. Silakan bagaimana, Pak? Jadi Mbak Tika dan sahabat-sahabat suara Sidoarjo, hari ini memang hari pertama kami masuk setelah berkaitan dengan Idul Fitri. Kami libur mulai hari Rabu hingga hari Jumat kemarin, hingga Senin ini baru masuk. Dan tadi waktu berangkat ke kantor, saya dalam perjalanan memang ditelepon teman-teman yang di kantor, kalau ada terjadi kebakaran di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Saya juga agak kaget, juga agak panik, artinya menerima informasi itu nggak tahu kondisinya. Memang teman-teman langsung saya minta hubungi PMK dan yang terkait lah, pokoknya yang terkait dengan kebakaran yang bisa membantu. Tapi alhamdulillah dari teman-teman PHK juga respon time-nya cepat, sehingga begitu ditelepon sudah langsung datang 2 unit. Dan kembali lagi, namanya musibah ya tentunya kami juga dari keluarga DLHK juga ikut prihatin kondisi ini yang terjadi di tempat kami. Namun kembali kami juga, selain itu kami juga bersyukur bahwa alhamdulillah yang pertama tidak terjadi korban jiwa. Yang kedua juga bahwa kejadian ini terjadi pada saat kami awal masuk. Jadi kejadian sekitar jam 8 kurang mungkin, jam 8 kurang 10 gitu ya. Jam 8 pagi tadi ya. Teman-teman sudah banyak yang hadir di kantor, sehingga pada saat terjadi kebakaran minimal sudah diketahui sedini mungkin. Jadi kembali lagi kami bersyukur itu yang, dan tadi juga setelah sekitar 1 jam, setengah jam untuk istilahnya pemadaman apinya, kemudian pembasahan ya dari teman-teman PMK sekitar jam 9 sudah. Saya juga diajak ninjau oleh Ketua Satgasnya PMK, Pak, ini karena menurut kami sudah selesai, saya harapkan bisa dilihat di atas, kalau memang dinyatakan sudah padam, kami bisa meninggalkan kantor DLHK. Akhirnya saya yang mendampingi timnya, koordinatornya, saya lihat ke atas, dan sampai memang masih keluar asap, tapi katanya teman-teman dari PMK, oh nggak apa-apa Pak, ini memang sebelumnya panas, kemudian disiram air, airnya yang menguap, jadi uapnya ini bukan karena apinya, tapi karena pembasahan tadi yang dilakukan pada dinding, sehingga kena panas, masih sisa-sisa panas tadi, kemudian masih keluar
semacam asap lah. Jadi Oke. uap airnya yang menguap, itu, air yang menguap. Jadi kira-kira demikian. Terus kemudian Iya. kami juga sesuai prosedur, saya tanyakan harus bagaimana apa yang kami lakukan. Sebaiknya segera lapor polisi, Pak. Akhirnya kami teman-teman juga saya perintahkan untuk segera koordinasi dengan Polsek setempat untuk dilakukan olah TKP. Sekitar jam 10.30 tadi sudah selesai Iya. untuk olah TKP ini. Selanjutnya dipolis lain oleh teman-teman Polsek sambil menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polsek. Kira-kira demikian, Mbak Oke. Atika. Ini kejadiannya di kantor yang lantai atas itu, lantai berapa itu Pak? Lantai atas. Kejadiannya di ruang rapat, ruang pertemuan di lantai 2. Oh, ruang Yang biasa rapat ya memang Pak kami ya? gunakan, ya. Jadi ruang pertemuan itu memang biasa kami lakukan untuk pertemuan-pertemuan pembahasan rekomendasi untuk dokumen lingkungan hidup, kemudian juga bidang-bidang yang lain yang mengundang jumlah orang yang cukup banyak. Tapi ya artinya dengan kejadian ini yang jelas memang saya sempat terlambat, kami kemarin tadi adalah saluran internetnya. Jadi karena posisi semua untuk pusat internetnya kan ada di dekat gedung yang ruangan yang terbakar itu. Sehingga tadi sempat trouble, kemudian kami koordinasi dengan Kominfo, mudah-mudahan sudah bisa dinormalkan dengan dipinjami alat dari Kominfo. Iya. Secara prinsip kami sampaikan bahwa ruang rapat tersebut memang kami gunakan pada saat sebelum COVID, sebelum pandemik itu memang sering kami gunakan untuk mendatangkan banyak orang. Ya. Tapi karena pandemik memang kami sering melakukan pertemuan secara virtual, sehingga secara prinsip untuk layanan dari DLHK tidak terganggu. Iya. Cuma memang akhirnya ruangan itu tidak bisa kami gunakan untuk pertemuan virtual, ya nanti bisa memanfaatkan ruang yang lainnya. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, jadi di dalam ruang rapat itu itu tidak ada ini ya Pak, misalkan ada barang-barang apa yang memicu begitu kebakaran? Jadi yang jelas ruang pertemuan itu kan material-material dindingnya maupun plafonnya memang barang-barang yang mudah terbakar. Jadi barang-barang semacam pelapis dinding kalsipot atau apa itu memang kan mudah terbakar. Sehingga yang habis duluan ya itu variasi-variasi interior untuk ruangannya itu sama beberapa kursi. Kursi untuk rapat itu memang ada yang terbuat dari busa. Sehingga itu yang terbakar ya. Kira-kira itu anunya untuk Mbak Atika. Oke, baik. Iya Pak Sigit, tapi tadi posisi lantai 2 ini tapi tidak ada orang ya Pak ya? Ya tidak ada bahkan ada teman Kasubag perencanaan tadi nyampaikan jam 7:04 Pak, saya sempat lihat ke atas karena memang ada beberapa laporan ada ruangan yang mungkin plafonnya kalau hujan sering bocor, saya ini kebetulan didata gitu. Tapi juga waktu itu juga nggak ada hal yang mengkhawatirkan. Tapi tahu-tahu jam 8:10 tahu kalau banyak asap itu akhirnya teman-teman yang sudah datang di bawah itu lari semua keluar. Oke, baik. Tapi tadi selama proses itu tidak menyulitkan ya dari teman-teman PMK Pak untuk pemadaman maupun pembasahannya juga? Ya, jadi tadi dalam proses untuk memadamkan apinya maupun pembasahan memang secara prinsip nggak ada masalah. Cuma memang tadi ada beberapa kaca jendela yang terpaksa dipecah karena untuk memudahkan asap ini biar segera keluar gitu. Karena kalau di dalam juga menimbulkan kan nggak kelihatan juga mencari titik apinya, mungkin agak kesulitan tugas. Ini beberapa jendela yang dipecahkan untuk memudahkan saluran udaranya ngalir di dalam. Kemudian dalam proses pemecahan ini juga ada teman dari PMK satu orang yang sempat tangannya kena pecahan kaca, artinya waktu memecahkan kaca jendela itu memang dia menggunakan siku tangannya, tapi meskipun dia menggunakan APD, tapi mungkin pada saat mendorong ini karena kacanya juga cukup tebal, akhirnya agak preset, gitu, kemudian ini jari-jari tangannya ini yang kena serpian kaca, akhirnya berdarah dibawa ke rumah sakit tadi. Oke, baik. Iya, Pak Sigit. Dan di hari ini tadi dari pihak kepolisian ada tidak Pak, misalkan barang-barang bukti yang ada di sekitar lokasi kejadian yang disimpan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut?
Sementara dari teman-teman kepolisian tadi mendata kondisi lokasi tempat yang terbakar, kemudian mengambil dokumentasinya, kemudian juga melakukan penutupan dengan polis lain. Artinya sudah ditutup bahwa ruangan yang terbakar itu memang tidak boleh digunakan sampai penyelidikan dari teman-teman Polsek ini selesai. Jadi kami sendiri pada saat tadi sambil menunggu Polsek datang, kami juga melakukan pembersihan kan ruangan. Memang teman-teman juga saya pesan untuk ruangan yang terbakar tolong jangan dilakukan jangan dirubah gitu ya. Nah, jangan hanya membersihkan air-air yang bekas pembasahan tadi aja yang kami bersihkan. Jadi praktis secara prinsip kami juga membantu untuk memudahkan teman-teman Polsek untuk melakukan penyelidikan. Oke. Baik, ya, dan ini untuk kegiatan di kantor DLHK masih terus berjalan, Pak, atau sementara ini dihentikan dulu? Ya, jadi secara prinsip kejadian ini tidak mengganggu layanan yang ada di DLHK. Karena terus terang memang layanan yang kami lakukan untuk bidang lingkungan hidup hampir semuanya dilakukan secara elektronik, secara digital, sehingga secara prinsip bisa berjalan. Cuma tadi sempat terhambat internetnya, sempat nggak aktif beberapa saat. Tapi mudah-mudahan saya juga belum ngecek ini siang ini mungkin dan sudah kembali normal sehingga untuk layanan DLHK secara prinsip tidak terganggu. Hanya memang fasilitas ruang rapat ini yang meskipun secara virtual tetap memang seringkali kami gunakan karena untuk melakukan virtual kami juga ada beberapa yang diundang untuk hadir di tempat itu biasanya bisa kami manfaatkan. Tapi secara prinsip bisa dialihkan ke ruangan yang lain. Oke, baik. Ya, baik Pak Sigit, mudah-mudahan bisa segera teratasi, diketahui penyebabnya apa, sehingga bisa diantisipasi kejadian serupa, Pak. Ya, mudah-mudahan selalu dilindungi dan diberikan kesehatan selalu untuk Pak Sigit dan semua tim dari DLHK Kabupaten Sidoarjo, Pak Sigit. Terima kasih banyak atas waktunya juga berbincang sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.